Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvana Lestari Irwansyah, NPM 17, perwakilan dari kelompok 4 yang akan membahas tentang urinalis. Berikut kelompok dari kelompok 4. Yang pertama ada Alda Septi Ababil Hasim, NPM 01, Putri Mutiara Iskandar, NPM 14, Riani, NPM 15, Sekar Ayu Maharani, NPM 16, Silvana Lestari Irwansyah, yaitu saya sendiri, NPM 17, Sulastri, NPM 19, Adela Aisyah, NPM 22, Ajeng Nita, NPM 23, Diva Rizky, NPM 32, dan Faisal Auladi, NPM 33. Berikut pokok pembahasan yang akan dibahas kali ini. Yang pertama ada anatomi dan fungsi urinarius. Yang kedua ada suplai darah ke ginjal dan persyarafan. Yang ketiga ada anatomi nefron, glomerulus, dan tubulus. Yang keempat ada fisiologi ginjal, proses pembentukan urin, filtrasi, reabsorpsi, sekresi, dan fungsi vasa rekta. Dan yang terakhir, yang kelima, ada proses berkemih. Anatomi dan fungsi urinarius. Definisinya yaitu suatu sistem di mana terjadinya proses penyaringan darah sehingga darah bebas dari zat-zat yang tidak dipergunakan oleh tubuh dan menyerap zat-zat yang masih dipergunakan oleh tubuh. Zat yang tidak dipergunakan oleh tubuh ini larut dalam air dan dikeluarkan berupa urin atau air kemih. Susunan sistem perkemihan ini terdiri dari yang pertama ada 2 ginjal yang menghasilkan urin, yang kedua ada 2 ureter yang membawa urin dari ginjal ke vesika urinaria atau kandung kemih, yang ketiga ada 1 vesika urinaria tempat urin ini dikumpulkan, dan yang keempat ada 1 uretra urin dikeluarkan dari vesika urinaria. Biasanya orang dewasa akan mengeluarkan sekitar 2 liter cairan per hari, tergantung dengan jumlah cairan yang diminum dan yang keluar melalui keringat serta pernapasan. Lalu ada fungsi sistem perkemihan. Yang pertama, dapat menghasilkan urin dengan menyaring sisa pembuangan tubuh dan air berlebih dari darah. Urin ini kemudian akan disalurkan ke kandung kemih melalui 2 tabung tipis yang disebut ureter. Ketika kandung kemih penuh, urin akan dibuang melalui uretra. Lalu, fungsi yang kedua yaitu dapat menghilangkan cairan pembuangan yang disebut dengan urea, serta menjaga keseimbangan air, natrium, dan kalium. Urea sendiri diproduksi saat makanan yang mengandung protein dipecah dalam tubuh. Sistem ini akan bekerja sama dengan kulit, usus, dan paru-paru untuk menjaga keseimbangan tersebut. Suplai darah ke ginjal dan persyarafan. Persyarafan pada ginjal. Ada ginjal mendapat persyarafan dari nervus renalis atau vasomotor. Saraf ini berfungsi untuk mengatur jumlah darah yang masuk ke dalam ginjal. Lalu saraf ini berjalan bersamaan dengan pembuluh darah yang masuk ke ginjal. Peredaran darah ke ginjal. Ginjal mendapatkan darah dari arteri renalis yang merupakan cabang langsung aorta abdominalis, sedangkan yang mengalirkan darah balik adalah vena renalis yang merupakan cabang vena cava inferior. Setiap arteri ginjal masuk hilus melalui cabang anterior dan posterior. Cabang anterior dan posterior kemudian membentuk arteri segmental dan bercabang lagi membentuk arteri interlobar. Arteri interlobar ini menyuplai darah ke arteri arcuata yang mengalir di area pertemuan antara korteks dan medula. Setiap arteri arcuata menyuplai darah kepada arteri interlobular yang kemudian darah akan dialirkan ke bagian arteriol aferen dan glomeruli. Arterial aferen ini mengalirkan darah yang kemudian meninggalkan setiap glomerulus dan membentuk jaringan-jaringan kapiler. Kapiler peritubular yang mengelilingi tubulus contortus, distal dan proksimal di mana proses pertukaran zat dilakukan. Arteri aferen ini mengalirkan darah balik menuju vena interlobularis, vena arcuata, dan vena renalis untuk akhirnya mencapai vena cava inferior. Arteria aferen mempunyai kapasitas intrinsik yang dapat mengubah resistensinya sebagai respon terhadap perubahan tekanan darah arteri. Dengan demikian, aliran darah dalam ginjal dapat dipertahankan dan filtrasi dalam glomerulus tetap konstan. Ginjal dilalui oleh sekitar 1.200 ml darah per menit, suatu volume yang sama dengan 20-25% curah jantung.
atau 5.000 mili per menit. Lebih dari 90% darah yang masuk ginjal berada pada korteks, sedangkan sisanya dialirkan ke medula. Berikut anatomi nefron, glomerulus, dan tubulus. Yang pertama ada badan Malpighi, bagian yang menyimpan kapsula Bowman dan glomerulus untuk menyaring darah. Fungsinya yang itu sebagai tempat di mana terdapat alat penyaring darah. Yang kedua ada kapsula Bowman. Kapsul atau kantong yang membungkus glomerulus ditemukan oleh Sir William Bowman. Fungsinya yaitu untuk mengumpulkan cairan hasil penyaringan glomerulus. Yang ketiga ada glomerulus, pembuluh darah kecil atau kapiler yang terlihat seperti bola benang. Fungsinya yaitu tempat penyaringan darah yang akan menyaring air, glukosa, asam amino, garam, dan urea untuk menghasilkan urin primer. Yang keempat ada tubulus contortus proximal, yaitu tempat penyerapan kembali reabsorpsi urin primer yang menyerap air, garam, glukosa, dan asam amino. Fungsinya yaitu menghasilkan urin sekunder dengan kadar urea tinggi. Yang kelima ada lengkung Henle, yaitu saluran berbentuk U atau setengah lingkaran dan menjadi penghubung antara tubulus contortus proximal dan tubulus contortus distal. Fungsinya yaitu urin tidak kembali ke tubulus contortus proximal. Yang keenam ada tubulus contortus distal, yaitu tempat untuk melepaskan zat tidak berguna lain atau berlebihan dalam urin sekunder. Proses yang dilakukan tubulus contortus distal disebut proses augmentasi atau pengumpulan. Hasil dari cairan ini melewati tubulus contortus distal adalah urin yang sesungguhnya. Lalu yang ketujuh ada tubulus collectivus, merupakan tabung sempit panjang dalam ginjal yang mengumpulkan urin dari nefron untuk disalurkan ke pelvis menuju kandung kemih. Fungsinya yaitu mengumpulkan urin dari beberapa tubulus contortus proximal lalu dibawa ke pelvis. Fungsi utama nefron secara umum terdapat dua fungsi utama, yaitu sebagai berikut: mengembalikan zat seperti kalium, natrium, atau fosfor setiap kali zat ini habis dalam tubuh. Yang kedua, membantu mengeluarkan kelebihan air, limbah, dan zat-zat lain dari darah. Fisiologi ginjal. Ginjal memerankan berbagai fungsi tubuh yang sangat penting bagi kehidupan, yakni menyaring filtrasi, sisa hasil metabolisme dan toksin dari darah, serta mempertahankan homeostatis, cairan dan elektrolit yang kemudian dibuang melalui urin. Pembentukan urin adalah fungsi ginjal yang paling esensial dalam mempertahankan homeostatis tubuh. Pada orang dewasa sehat, kurang lebih 1.200 ml darah atau 25% cardiac output mengalir ke kedua ginjal. Pada keadaan tertentu, aliran darah ke ginjal dapat meningkat hingga 30% pada saat latihan fisik dan menurun hingga 12% dari cardiac output. Proses pembentukan urin. Filtrasi terjadi di kapsul Bowman dan glomerulus. Prosesnya darah masuk ke glomerulus, tekanan darah jadi tinggi sehingga mendorong air dan zat-zat yang tidak dapat larut, melewati pori-pori endotelium kapiler ke glomerulus, kemudian ke membran dasar melewati lempeng filtrasi lalu ke kapsul Bowman. Hasilnya berupa fitrat glomerulus disebut urin primer. Hasil reabsorpsinya berupa urin sekunder yang mengandung air, garam, urea, dan pigmen empedu untuk memberi warna dan bau pada urin. Augmentasi atau sekresi terjadi di tubulus pengumpul. Di tubulus pengumpul masih terjadi penyerapan ion dan urea sehingga terbentuklah urin sesungguhnya. Dari tubulus pengumpul urin dibawa ke pelvis renalis, mengalir ke ureter, menuju ke vesika urinaria, kantong kemih, yang merupakan tempat penyimpanan urin sementara. Fungsi vasa recta. Yang satu, vasa recta adalah jenis kapiler peritubular khusus yang memberi makan medula ginjal dengan oksigen dan nutrisi. Dua, mereka secara khusus muncul dari anteriol, eferen, nefron, juxtamedulari, dan angin di sekitar loop Henle mereka. Selain itu, mereka membentuk seperangkat loop jepit paralel di dalam medula. Vasa recta sangat permeabel terhadap zat terlalut dan air. Selain memasuk nutrisi ke medula ginjal, vasa recta menjalankan fungsi lain. Vasa recta membantu menghilangkan air dan zat terlalut yang ditambahkan ke interstitium medula oleh nefron. Proses berkemih adalah proses kandung kemih mengosongkan dirinya dari urin. Proses berkemih berlangsung ketika kandung kemih telah terisi penuh oleh urin. Apabila kandung kemih dirasa sudah penuh, menyebabkan refleks berkemih semakin kuat. Refleks berkemih adalah refleks medula spinalis yang bersifat otomatis.
Tetapi refleks ini dapat menghambat atau dirangsang untuk berhenti oleh pusat otak. Kapasitas kandung kemih pada umumnya bervariasi antar 300 sampai 600 mili. Rasa untuk berkemih muncul ketika kandung kemih mengandung 150 sampai 300 mili urin. Jumlah urin yang dikeluarkan tergantung pada usia, intak cairan, dan status kesehatan. Pada orang dewasa sekitar 1.200 sampai 1.500 mili per hari atau 150 sampai 600 mili per sekali berkemih. Keberlangsungan proses berkemih. Berkemih secara sadar terjadi ketika seseorang mengontraksikan otot-otot abdomen yang berakibat meningkatnya tekanan dalam kandung kemih, sehingga akan mengakibatkan urin ekstra masuk ke kandung kemih dan merenggangkan dinding kandung kemih. Hal ini menstimulasi reseptor untuk regang dan merangsang refleks berkemih. Selama proses berkemih, otot-otot perineum dan sphincter uretra eksterna relaksasi, otot destrusor berkontraksi dan urin akan mengalir melalui uretra. Kontraksi otot-otot perineum dan sphincter eksterna dapat dilakukan secara voluntar, sehingga mencegah urin mengalir melewati uretra atau menghentikan aliran urin saat sedang berkemih. Sekian.